Sagun meminta inspektur untuk menemukan putrinya. Adi bertanya padanya dan Sagun mengatakan Ruhi pergi ke suatu tempat, jadi mereka harus menemukannya. Adi mengatakan mari kita temukan dia. Dia bilang mereka akan menemukannya. Adi bertanya siapa lagi dengan Ruhi. Dia mengatakan Ishita. Dia tersenyum dan memintanya untuk tidak mengambil ketegangan, Ruhi akan baik-baik saja. Sagun bilang dia tidak memberitahu siapapun. Adi bertanya mengapa. Sagun mengatakan tidak tahu apa yang terjadi dalam pikirannya. Aditya bilang santai, mungkin Ishita lupa telepon dia. Sagun bilang teleponnya mati. Adi mengatakan mungkin baterai mati, dia akan datang setelah liburan singkat. Sagun bilang aku membenci Ishita, kamu melakukan sihir pada anakku, aku akan merebut Ruhi. Raman dan semua orang sedih di rumah. Sagun memanggilnya dan bertanya tentang mereka. Raman mengatakan dia tidak dapat menemukannya. Dia bilang dia bisa membuatnya ditangkap jika Ruhi tidak ditemukan. Dia melempar gelas dan menegurnya. Dia memintanya untuk tidak menunjukkan kemarahan. Raman bertanya apa yang kamu mau dari Ruhi. Sagun bilang aku ibunya. Raman bilang kau sering memarahinya. Dia juga mengatakan kamu baru saja menggunakan Ruhi dan memintanya untuk melakukan apa saja. Dia bilang sekarang aku akan menunjukkannya di pengadilan. Semua orang menenangkan Raman dan memintanya untuk tidak khawatir, karena Sagun tidak bisa menang, prioritas mereka adalah Ishita dan Ruhi. Raman menangis dan ayahnya menghiburnya, mengatakan percaya Tuhan Ishita dan Ruhi akan kembali. Mihika membantu Ishita dan menegurnya karena menarik mereka tepat waktu, dan bagaimana dia bisa membawa Ruhi dan meninggalkan rumah. Dia memintanya untuk ikut dengannya karena Ashok berada di luar kota. Dia memintanya untuk datang, dia tahu dia benar, pikirkan tentang Ruhi, sampai kapan kamu akan berbohong padanya, aku tidak akan membiarkan Ruhi ada di sini bersamamu, aku akan membawanya, kamu duduk di sini. Ruhi menggambar dan Mihika meminta Ruhi untuk ikut dengannya. Ruhi bertanya pada Ishita apakah dia mendapat pesan, dan bertanya padanya. Mihika mengatakan tas sudah dikemas, datanglah Ruhi. Ruhi berkata aku akan bersama Ibu Isi dan mengingatkan bahwa mereka harus melakukan semuanya dengan senyuman. Ishita mengatakan langkah permainan selanjutnya adalah rumah Mihika. Ruhi senang dan memeluk Ishita. Ishita mengatakan kamu bermain bagus dan berpikir Ruhi sangat percaya padaku, kuharap aku menyelamatkannya dari Sagun. Mihika membawa pulang Ishita dan Ruhi. Dia meminta Ruhi untuk makan camilan enak dan bahkan meminta Ishita untuk makan. Ishita menangis dan mengatakan dia tidak ingin makan makanan. Mihika mengatakan jangan stres, aku bersamamu. Ruhi bertanya pada Ishita apakah dia bisa bermain. Ishita mengatakan minum milkshake dan bermain. Mihika meminta Ishita untuk menyegarkan diri. Mihika mengatakan dia demam tinggi dan Ruhi mengkhawatirkan Ishita. Dokter memeriksa Ishita dan mengatakan demamnya tinggi. Ruhi bertanya apa yang terjadi padanya. Dia bilang kamu merepotkan ibumu, jadi dia sakit. Ruhi dan Ishita menyangkal ini. Dia memintanya untuk mendapatkan obat-obatan dan beristirahat karena keseleo kakinya bisa demam. Ishita bilang aku akan baik-baik saja karena Ruhi bersamaku. Ruhi bilang aku akan mengambilkan air untukmu. Dokter mengatakan dia menulis pil tidur untuknya, selama 2 hari, dia akan merasa lebih baik dengan tidur. Sagun pulang untuk mengambil laporan medisnya dan Mihika mengatakan Ashok tidak ada di rumah, datang nanti. Sagun mengatakan apa yang akan Ashok lakukan, aku tidak datang untuk tinggal, aku akan mengambil dokumen dan pergi. Mihika mengatakan ini kamar tidurku, kamu tidak bisa pergi. Sagun bertanya mengapa dia berkeringat begitu banyak. Mihika bilang kamu tidak bisa pergi ke sana. Mihika memintanya untuk pergi. Sagun mencari dokumennya dan bertanya apakah dia menyembunyikan sesuatu. Mihika bilang aku tidak tertarik, aku akan memanggil polisi. Sagun mengatakan dia akan mendapatkan dokumen, tapi dia tidak akan melupakan perilaku ini. Sagun berpikir kenapa Mihika begitu gugup, ada yang mencurigakan. Mihika mengatakan pergi. Sagun melihat sepatu Ruhi dan berkata aku dapat ini, katakan padaku di mana kamu menyembunyikan Ishita dan Ruhi, aku meragukanmu, katakan padaku di mana kamu menyembunyikannya. Mihika memintanya untuk pergi. Sagun mengatakan panggil polisi, bahkan mereka menemukan Ishita dan Ruhi. Dia mencari mereka dan memeriksa kamar mandi. Dia mengatakan Ishita akan menghabiskan hidupnya di penjara, di mana dia. Mihika mengatakan mereka tidak ada di sini, pergi. Mihika berpikir di mana mereka, jika tidak di sini. Sagun memeriksa seluruh rumah. Ishita dan Ruhi sedang dalam perjalanan dengan taksi.
Dia ingat di FB bagaimana dia mendengar suara Sagun dan pergi dari sana. Ruhi bilang kita tidak pamit pada Mihika. Ishita mengatakan permainannya seperti itu. Ishita mengatakan permainannya yang menantang. Ruhi bilang iya, kita akan menang. Ruhi bertanya kapan permainannya akan berakhir. Ishita bertanya mengapa, apakah kamu lelah? Ruhi bilang tidak, kamu demam dan kakimu sakit. Ishita berdoa kepada Tuhan agar Sagun tidak mendapatkan Ruhi. Ruhi bertanya apakah kita akan menelpon papa. Ishita menangis. Ruhi bertanya apakah dia baik-baik saja. Ishita bilang aku baik-baik saja dan peluk dia. Seorang dokter datang menemui Tuan Bala. Tuan Bala mengenalkannya dan bertanya apa yang akan dia miliki. Dokter menceritakan dia bertemu Ruhi San Ishita. Mereka bertanya di mana dia melihat. Dokter mengatakan papan nama Ashok Hana ada di sana. Raman bertanya apa yang terjadi. Dokter bilang dia demam. Raman bertanya apakah dia akan ada di sana. Dokter berkata ya, dia mungkin tinggal di sana. Ishita dan Ruhi datang ke beberapa hotel. Ruhi memintanya untuk istirahat dan merawatnya. Petugas layanan kamar datang dan bertanya apakah dia ingin sesuatu. Ruhi meminta obat-obatan. Ishita memintanya untuk mengambil obat dan memasang label DND. Raman datang ke tempat Mihika dan menanyakan Ishita dan Ruhi. Mihika mengatakan mereka pergi. Sagun datang dan Ishita seharusnya tahu dia menemukan mereka dan mereka pergi meninggalkan tas di sini. Raman mengatakan di mana saya akan menemukan mereka. Dia mendapat telepon dari Ruhi. Ruhi menangis dan memintanya untuk segera datang karena Ishita sedang tidak sehat. Dia bertanya di mana dia. Dia bilang hotel. Dia bertanya yang mana. Dia bilang tidak tahu. Dia memintanya untuk memeriksa buku harian dan menyebutkan namanya. Dia bilang ya, Sunstar Hotel. Raman bilang aku datang. Raman datang ke sana dan memeluk Ruhi sambil menangis. Dia bilang Ishita aku datang, semuanya akan baik-baik saja, lihat Ruhi bersama kita. Raman membawa mereka pulang. Dia merawat Ishita dengan membasahi keningnya dengan kain basah. Dia meminta maaf padanya. Ishita membuka matanya dan melihat dia ada di rumah. Dia bilang dia ada di rumah. Ishita bertanya di mana Ruhi. Raman bilang tidak ada yang akan mengambil Ruhi. Ishita bilang kamu mengatakan ini sebelumnya juga. Raman bilang percayalah padaku. Ishita menangis dan mengatakan dia tidak bisa kehilangan Ruhi. Dia memeluknya dan mereka menangis. Dia tidur dan dia duduk di sisinya sambil menangis. Kasus pengadilan sedang berlangsung. Hakim bertanya pada Raman apakah ini tandanya. Raman mengatakan ya. Dia mengatakan kemudian kesepakatan bahwa dia akan memberikan Ruhi ke Sagun. Dia bilang dia akan memberikan hak asuh Ruhi ke Sagun. Ishita mengatakan Ruhi tidak bisa tinggal dengan Sagun, dia tidak bisa tidur atau makan tanpa aku, dia tidak suka Sagun. Hakim mengatakan dia melakukan pekerjaan yang tidak bertanggung jawab untuk membawa gadis itu dan lari, dan memintanya untuk tidak berdebat. Dia bilang mereka bisa memperebutkan kasus itu lagi, dan untuk saat ini, Sagun akan mendapatkan hak asuh Ruhi. Ishita mengatakan dia tidak akan melakukan ini lagi, dan dia akan menjaga Ruhi. Hakim menegur mereka karena membuat lelucon tentang kasus hak asuh dan melemparkan gadis di sana-sini selalu. Ishita mengatakan bagaimana dengan Ruhi. Hakim meminta Hurana untuk mengambil kliennya, kalau tidak dia akan menempatkan Ishita dengan tuduhan penghinaan pengadilan. Mereka semua menangis. Ishita menangis memikirkan Ruhi. Raman tidak bisa menahan dirinya dan menangis. Mereka semua pulang dan Nyonya Bala mulai membicarakan keputusan hakim. Dia mengatakan siapa yang akan memberitahu Ruhi, apa yang akan dia alami mengetahui ini. Semua orang menolak untuk memberitahu Ruhi, dan Ishita mengatakan dia akan memberitahu Ruhi. Ishita mengatakan tugas ibunya untuk membuat anak menghadapi semua hal sulit dalam hidup. Aku akan memberitahunya bahwa kita menulis takdirnya. Dia meminta Sini untuk membawanya ke kamar Ruhi. Bala meminta Raman untuk tidak menghentikan Ishita, karena dia bisa menjelaskan Ruhi dengan cara terbaik. Ishita memeluk pakaian dan mainan Ruhi, dan menangis. Dia mengemasi tasnya. Dia memanggil Ruhi. Ruhi datang dan bertanya apakah dia pergi ke pengadilan. Sravan memberitahunya apa yang dikatakan hakim, apakah kita mendapatkan hadiah pertama. Ishita mengatakan ya. Ruhi bilang maaf aku menelepon papa karena kamu terluka. Ishita mengatakan tidak apa-apa. Ruhi bertanya apakah hakim memberimu hadiah.
Ishita dia bilang dia akan memberi nanti. Ruhi mengajak Ishita untuk berbelanja. Sagun dan Adi datang ke rumah Bala. Dia mengatakan mereka dari pengadilan. Raman mengatakan dia bukan apa-apa, dia adalah putriku. Dia bilang panggil Ruhi. Petugas meminta Ruhi. Dia meminta Sagun untuk menunggu, dia akan mendapatkan Ruhi. Ruhi mengatakan wow, hadiah kami datang dan meminta pria itu, karena hakim telah mengirimnya untuk memberikan hadiah putri terbaik, ibu terbaik. Ishita memintanya untuk memberi waktu. Dia meminta Ruhi, dia percaya dan mencintainya. Ruhi bilang iya. Ishita bertanya apakah dia bisa menurut jika dia mengatakan sesuatu. Ruhi mengatakan ya. Dia mengatakan ketika Adi pergi, semua orang sedih. Ketika dia datang ke sini, Sagun akan sendirian, dia akan membutuhkan seseorang dan memintanya untuk pergi. Ruhi menangis dan berkata dia akan memberitahu papa bahwa dia mengirimnya ke Sagun. Pria itu terlihat dan sedih. Ishita mengatakan hakim menyuruhmu pergi ke Sagun, paman ini datang untuk melihat ini, apakah kamu akan pergi? Kita tidak menang, jika kamu tidak pergi, hakim akan marah dan memarahi kita semua, aku berjanji akan mendapatkanmu kembali. Ruhi bertanya pada pria itu mengapa dia dihukum, bahkan dia tinggal dengan ibunya, bagaimana dia bisa tinggal tanpa ibunya, aku tidak ingin bersama Sagun, aku tidak menyukainya, dan lari ke Raman. Raman mengangkatnya dan menangis. Dia memintanya untuk mengatakan dia tidak ingin pergi. Adi menangis melihat semua orang menangis. Sagun berkata sekarang kamu akan tinggal di sini bersama papa. Dia bilang aku akan merindukanmu. Dia bilang aku akan merindukanmu juga dan memintanya untuk pergi. Nyonya Bala bertanya pada Adi apakah dia baik-baik saja. Adi mengatakan dia baik-baik saja dan memeluknya. Ruhi datang dan berkata papa aku tidak ingin pergi dan menangis. Semua orang menangis melihatnya. Ishita mengatakan ini masalah beberapa hari, aku akan datang untuk menemuimu. Ruhi bilang aku benci ibu Sagun, aku tidak mau pergi. Sagun menarik Ruhi dan mengatakan cukup. Raman marah melihat ini dan menutup matanya. Semua orang menangis melihat perpisahan Ruhi dan Ishita. Ruhi dibawa pergi. Ishita menangis. Semua orang menangis untuk Ruhi. Aditya melihat mereka semua dan menangis, lalu Ishita meminta Raman membawanya menemui Ruhi. Ruhi menangis di kamarnya. Sagun membawakan susu coklat dan Ruhi membuangnya, dia berkata ingin pulang ke rumah. Beberapa saat kemudian Raman dan Ishita datang. Ishita langsung memeluk Ruhi. Ruhi berkata tidak ingin tinggal bersama Sagun. Sagun pun memanggil keamanan hotel, mereka membawa Raman keluar, begitu juga dengan Ishita. Ishita mengadu kesakitan dan Ruhi memukul penjaga tersebut tapi Ruhi terjatuh. Ishita pun mendorong penjaga tersebut dan menanyakan keadaan Ruhi. Manajer keamanan hotel datang dan Sagun berkata bahwa mereka datang untuk membawa putrinya. Sagun berkata akan memanggil polisi. Ishita lalu berdebat dengan Sagun, setelah itu dia meminta Ruhi untuk mempercayainya bahwa dalam 48 jam dia akan membawanya kembali ke rumah. Ishita mencium Ruhi dan Sagun menarik Ruhi. Ruhi pun memarahi Sagun karena telah menariknya.